Kalau sepengetahuan Bapak ada nggak sih Pak produk KNZ yang dipalsuin gitu Pak? Ya, belilah dari distributor yang Resmi. Itu ada di mana? Di Linktree. Dari KNZ juga itu ada nggak sih Pak kiat-kiat untuk upgrade produk kita Pak? Soal CDI yang non digital dan Iya, udah iya, digital udah. Itu kita melakukan penarikan massal. Kalau sepengetahuan Bapak ada nggak sih Pak produk KNZ yang dipalsuin gitu Pak? Harusnya nggak ada ya, tapi kalau emang sampai ada, ya kita harus berbangga diri ya. Ya Panji ya. Ya benar. Ya, kita harus berbangga diri. Artinya KNZ sudah jadi salah satu brand yang harus dipalsukan. Iya dong, harus dipalsukan. Iya. Artinya kan dipercaya. Dipercaya brand ini ngejual gitu. Brand ini ya kalau orang sudah palsuin pasti kualitasnya nggak sesuai dengan yang KNZ aslinya kan kita ya. Kayak kita bicara produk-produk genuine, ada produk palsunya ya pasti kualitasnya nggak sesuai. Iya benar. Tujuannya adalah supaya dia pakai produk KNZ, supaya dia bisa jual dengan kualitas yang jelek, dia bisa jual harga KNZ kualitas yang bagus gitu loh. Saya rasa untuk sampai detik ini harusnya belum ada. Tapi kalau teman-teman menemukan atau bisa membandingkan, ya coba dilaporkan ke kita gitu. Kita lihat. Mungkin ada spesifik untuk cara perbandingannya nggak Pak? Langsung misalnya ada nih nanti gitu. Ya kita belum berhasil untuk melakukan satu tanda ya. Istilahnya kayak barang-barang genuine aja yang udah begitu kompleks kerjanya, begitu banyak karyawannya, pemikir di dalamnya begitu banyak aja masih bisa dipalsukan. Iya. Ya, istilahnya apa yang di Cina yang nggak bisa dipalsukan? Iya, semuanya. Iya, semuanya ada, bisa dipalsukan gitu. Setahu kita ya, setaunya bisa gitu. Ya, saya sih berharap kalau spesifiknya bagaimana kita mengetahui sulit ya. Cuma ya belilah dari distributor yang resmi. Itu ada di mana? Di Linktree. Banyak yang bilang, oh susah nih belinya apa segala macam. Sebenarnya bukan susah, kitanya aja nggak mau buka Linktree. Iya. Padahal sering kita edukasi juga kan. Iya, tinggal buka Linktree-nya, di sana sudah ada marketplace-nya mereka, sudah ada ininya segala macam. Jadi kalau emang mau, ya mungkin kita akan lari ke sana supaya kalian yang beli produk KNZ ini tidak ragu bahwa produk KNZ yang dijual adalah produk KNZ asli. Kenapa? Karena mereka beli dari distributor asli, distributor resminya KNZ. Dan distributor resmi KNZ ngambil dari kita yang punya, udah pasti asli. Tapi di dalam produk KNZ selalu ada kode produk, nanti tinggal dicari aja fotonya ya Panji ya, pas ditambahin. Jadi kayak ada foto produk, fotonya biasa kita ada kode K-nya. Jadi ada OEM code-nya terus ditambahin K. Ada juga tulisan 3 kanji Jepang KNZ-nya nih yang di depan. Iya. 3 ini. Iya, kalau Ozawa mungkin yang 3 ini atau 4 biasanya, tergantung lah. Kadang nggak selalu harus 3 gitu. Ada kode barang produk kitanya di sana. Mungkin ini pertanyaan dari sobat-sobat KNZ nih Pak ya, Panji sampein. Banyak juga nih yang puas dengan produk KNZ, mau itu dari segi kualitas apapun harga. Tapi yang kita lihat juga pasti ada juga dong Pak, kayak orang komplain. Nah, dari KNZ juga itu ada nggak sih Pak kiat-kiat untuk upgrade produk kita Pak? Kalau untuk upgrade, untuk menyelesaikan masalah komplain kualitas, itu nggak dikomplain aja, kita sudah melakukan loh. Iya dong, tadi saya bilang dari awal sampai sekarang ya. Kita nggak dikomplain aja juga, kita sudah melakukan. Apakah kita ada komplain di otomatisator? Belum ada itu. Belum ada. Tapi kita sudah melakukan gitu loh. Jadi apalagi ada komplain ya, udah pasti kita melakukan. Nah, cuma saya mau jelaskan di sini, kita lihatnya data sih, persentase. Persentase dalam arti kita jual berapa banyak, yang return berapa banyak, problemnya apa, apakah produk ini tergolong gagal atau apa. Apa yang dilakukan KNZ, upgrade atau apa, ya itu semua tergantung yang tadi saya sebutin. Kita ngedata dulu segala macam. Kalau emang ada 1-2, ya itu wajar lah. Bikinan pabrik, pembuatan massal, bukan wajar. 1-2 ya Pak ya? Iya, secara persentase ya. Misalnya secara persentase mungkin di bawah berapa persen ya itu wajar. Namanya produk massal. Kadang juga bukan masalah produknya,
kadang masalah tangan mekaniknya juga. Ya pas pemasangannya bisa jadi karena permasalahan di penyimpanan di gudang kita juga. Ya misalnya kayak spakbor udah penyok masih dikirim, misalnya gitu udah lecet gitu. Bisa jadi di gudang kita, di gudang distribusi, gudang ekspedisinya. Bisa juga di gudang distributornya. Bisa juga di karyawan kita. Misalnya kayak orang-orang gudang kita nih barusan putus cinta. Iya kan barang juga tak kan. Misalnya kalau barang itu misalnya nggak ada safety-nya aja kayak spakbor gitu kan. Ya udah rusak dalamnya sampai ke sana. Di gudang kita bisa karyawannya, di gudang ekspedisi bisa juga, di gudang jadi banyak aspek sih. Kita lihat, jadi makanya kita harus bijak, harus objektif dalam menilai ya, kita lihat angka persentasenya. Nah, contoh yang pernah kita lakukan adalah di CDI. Saya nggak tahu di podcast sebelumnya saya ada bahas nggak soal CDI. Udah. Soal CDI yang non digital dan digital ya. Udah. Nanti kalian nonton lagi kenapa problemnya. Itu kita melakukan penarikan massal. Jadi distributor kita yang masih ada stoknya, kita tanya dia apakah di daerah dia oke atau enggak penjualan di sini karena kita mau tarik. Nah kalau nggak salah waktu itu soal RPM ya, digital dan non digital, RPM-nya limit dan unlimited ya gitu ya. Ternyata di daerah tertentu nggak bisa naik, sehingga dianggap problem. Sebenarnya problemnya adalah kan karena konturnya di sana. Kalau genuine-nya ya emang yang dulu-dulu itu non digital. Tapi karena ke motornya sudah mulai umur, sudah mulai drop spool AC-nya dan lain-lain efek lainnya. Akhirnya pakai CDI non digital nggak mampu, RPM-nya nggak mau ngangkat. Akhirnya dianggap digital yang salah. Nah itu kalau kamu tanya langkah KNZ apa? Ya kita tarik. Itu aja kita nggak salah. Maksudnya dalam arti produknya bukan produk yang nggak gagal ya. Iya, tapi kita ada langkah tarik. Akhirnya kita bikin digital dan sekarang udah no problem. Jadi selalu akan ada langkah. Berarti kan ada aspek gagal segala macam Pak. Produk-produk kita ini kan dan itu lewatin quality control dulu nggak Pak? Pasti dong ada QC. Kayak rotak ya. Itu kan dulu banyak sekali komplainan ya. Kita nggak bisa bilang rotak itu gagal karena komplainan yang balik ke kita tes dengan alat tes ini berfungsi. PSI-nya ralat saya kalau saya salah antara 32 atau 37 kalau dalam satuan tekanan yang lain itu ada yang bilang 0,3 ada yang bilang 0,5 MPA ya, MPA sama KPA. Panjangannya apa saya nggak tahu karena ingat ya saya S3 masih ya, SD SMP SMA doang. Ya jadi saya nggak tahu kesingkatannya apa, nanti kalian Google sendiri aja, netizen udah pada pinter-pinter. Jadi ada yang 0,3 KPA kalau nggak salah. Nah sebenarnya standar ini 0,3 KPA, tapi nggak bisa karena 0,3 KPA ini udah barangnya ya mungkin filternya udah kotor yang lain-lain yang saya jelasin. Itu banyak retur. Kita cek di sini ternyata enggak. Ya kita pengembangan rotak ini kan di COVID ya kalau saya nggak salah ya, sebelum COVID kan belum ada. Ya, jadi COVID emang saya belum pernah ke pabriknya. Nah bulan 5 kemarin saya ke Cina, saya ke pabriknya. Itu satu-satu dites. Saya pengen nanya, ini satu-satu dites? Saya tanya dia begitu. Padahal di dalam pengetahuan saya adalah produksi biasa dalam sejam punya produksi diambil 3-5 piece random. Itu yang dites bisa nyala untuk apa disampel kan? Iya di QC-nya, quality control-nya. Tapi ini enggak, satu-satu dites. Saya bilang kalau orderan saya puluhan ribu, kamu satu-satu tes. Mau nggak mau dia bilang. Nah jadi produk China ini saya kaget. Itu tanpa kita minta loh. Emang dari sana ya? Iya, dan planning saya datang itu nggak ada timing rencananya. Jadi saya datang ke pabrik itu saya tidak merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya saya akan datang. Enggak, karena saya sidak ini. Mendadak. Iya, nanti tanggal 5 juga saya udah berangkat lagi. Saya sidak. Jadi saya di hari itu paginya saya baru bilang sama orang saya mau ke pabrik ini. Ada bosnya nggak ada bosnya saya nggak mau pusing karena saya bukan mau ketemu bosnya. Saya mau lihat proses kemampuan supply, profesional dia, kualitas dia. Bahan baku yang dipakai 20 hari lebih kemarin saya di Cina sekitar bulan 5 itu sampai saya sembuh sakit sampai akhirnya saya nggak mampu lagi badan saya pulang. Saya baru beli tiket pulang. Jadi saya beli tiket pergi, saya nggak beli tiket pulang selama visa saya masih ada. lanjut. Ternyata badan saya nggak kuat dari 7 kota yang saya mau pergi, saya cuma mampu pergi 3 atau 4 saya lupa. Di situ Bapak benar-benar lihat kualitas barangnya juga Pak. Iya, sampai bahan baku. Kenapa sih KNZ ini nggak jual produknya sendiri gitu Pak? Ada kode etis distribusi yang nggak bisa kita break. Banyak kendala. Satu di harga, kondisi keadaan market belum memaksa kita untuk mau. Saya tidak berani bicara kita akan melakukan dan tidak akan melakukan official storing. Sebenarnya baik secara advertising-nya, tapi secara psikis terhadap distributor maupun toko-toko distributornya tidak baik. Tidak baik. Nah, jadi saya akan lihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan.